ternyata banyak begitu di koleksi masyarakat Iya, yang jadi baru ketahuan. banyak manuskrip yang disimpan Disimpan, secara dikeramatkan Ya. karena mungkin nggak berani disampaikan. Pertama takut juga diambil Takut sama. diambil begitu. Merdeka, kita berjumpa lagi di podcast Nusantara dan hari ini lebih dari 70 episode sudah ada di podcast Nusantara dan itu membuat saya semakin meyakini bahwa negara kita benar-benar begitu luar biasa, begitu besar, begitu kaya dan begitu syarat dengan narasi dan cerita. Hari ini saya ingin membahas semua hal-hal tersebut yang dituliskan dalam sebuah manuskrip dan manuskrip ini mencatat tentu saja peradaban, mencatat budaya dan mencatat semua hal yang kita perlu ketahui pada masa itu. Kita berbicara tentang manuskrip kuno dan hari ini saya mengundang Prof. Oman Fatur Rahman, guru besar filologi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kang Oman panggilannya. Ya, Mas Arto. Terima kasih sudah datang nih, Kang. Terima kasih juga dengan senang hati. Sebelum lanjut, ini sebenarnya kalau kita bicara manuskrip, kita punya yang tertua itu dari mana, Kang Oman? Ya, betul. Terima kasih Mas Arto. Kalau ditanya manuskrip tertua, tergantung apakah manuskrip kalau dalam bidang saya khususnya manuskrip Islam mungkin yang tertua itu sekira abad ke-14 di abad 14, tetapi jangan lupa tradisi tulis kita itu sudah jauh lebih tua dari itu. Kalau manuskrip barangkali memang mungkin abad ke-11, 12 itu belum terlalu kuat tapi sudah ada aksaranya. Mungkin kalau di prasasti lebih tua lagi, abad ke-5, abad ke-6. Tapi itu membuktikan bahwa tingkat literasi kita dari segi tulisan itu sudah ada gitu. Tapi kalau untuk kajian Islam itu lebih kuat memang abad ke-14, 15 gitu. Yeah. Kalau ditanya apa naskah tertuanya, mungkin kita bisa menyebut misalnya Hikayat Raja-Raja Pasai begitu ya, yang menjelaskan tentang kerajaan Samudra Pasai, atau Sulalatus Salatin misalnya yang menjelaskan tentang raja-raja di Samudra Pasai sama bagaimana seorang Merah Selu misalnya digambarkan mengubah namanya menjadi Sultan Malikus Saleh misalnya, itu ada manuskripnya. Kita sering disebut negara yang sebenarnya tidak baik literasinya, literasi kita di sekian 100 lah ya. Tapi sebenarnya terbukti generasi leluhur kita tuh sebenarnya mencatat. Ya, saya sering mengkritik itu ya. Bahkan sebagian akademisi itu saya pernah membaca, agak terhenyak juga saya membaca bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia itu dihitung ketika bisa membaca koran. Kita itu bebas dari buta huruf katanya ketika bisa membaca huruf Latin. Padahal huruf Latin itu kan barangkali akhir abad 19 begitu gitu ya, masuk awal abad 20 itu memang ada pergantian ke aksara Latin karena kebijakan kolonial Belanda, Hindia Belanda. Ya. Tapi tradisi tulis kita itu mulai dari aksara Palawa, aksara Brahmi yang turunan dari India. Palawa, ada Palawa awal, Palawa tengah, Palawa akhir ratusan tahun. Kemudian bertransformasi ke aksara Kawi misalnya gitu ya, Jawa kuno dan seterusnya sampai kemudian masuk pengaruh aksara Arab, Jawi dan Pegon itu. Itu luar biasa, ratusan tahun. Literasi kita sudah tumbuh saya kira. Ya. Dan bisa jadi memang ada sejarah yang terputus. Yang memang kita harus jahit. Tapi bicara lebih jauh tentang manuskrip dalam disiplin ilmunya, tadi saya tertarik dengan filologi. Artinya itu memang ilmu yang mempelajari tentang manuskrip. Filologi itu filos logos, jadi ilmu yang mempelajari tentang teksnya sebetulnya. Kalau filologi itu ya tentang ilmunya, maksudnya ilmu yang tertulis di dalam manuskrip. Kalau di kampus saya suka menjelaskan bedanya antara teks dan naskah. Manuskrip itu kan naskah gitu ya. Kalau naskah itu bundelnya, bundel fisiknya. Sementara kalau teks itu tulisannya, aksara di dalam bundel itu. Nah, filologi itu mempelajari teksnya. Bagaimana ini teksnya itu diuji, apakah betul nih teks ini asal abad ke-13, diuji. Kalau ada kesalahan, apa betul pengarang itu menulisnya itu kalimat itu. Jangan-jangan sebetulnya sudah ada perubahan atau penambahan, ada interpolasi dari penyalin belakangan misalnya. Itu filologi ilmunya, memverifikasi secara ilmiah teks ini asli atau tidak dari pengarang begitu. Kalau dari sudut pandang siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan naskah-naskah ini, kembali lagi kalau
dari sisi stakeholder siapa aja tuh, Kang? ANRI kah gitu? Jadi kalau di Indonesia itu memang kan dipisahkan, ada Perpustakaan Nasional, ada Arsip Nasional Republik Indonesia. Kalau manuskrip maksudnya itu adanya di Perpustakaan Nasional. Kalau dokumen tertulis selain manuskrip, arsip-arsip VOC misalnya yang diketik juga tidak hanya tulis tangan begitu ya, itu adanya di ANRI gitu. Itu bedanya barangkali ya. Kalau manuskrip pasti tulis tangan, tapi kalau arsip tidak selalu. Kadang dia ketik gitu, stensilan itu arsip juga. Artinya para filolog selalu pergi ke Perpusnas kalau ingin meneliti atau mengkaji. Kalau mau mengkaji manuskrip ya, tetapi tidak cukup kita itu mengkaji manuskrip hanya secara struktural manuskripnya saja. Tetapi harus dilihat konteksnya. Kita harus membaca sejarah yang sezamannya, Ya, karena sejarah yang sebelumnya, sehingga ke ANRI juga. Jadi itu saling terkait. Tentang Syekh Yusuf Makassar misalnya, mungkin manuskripnya itu Zumdatul Asrar, mungkin di Perpustakaan Nasional. Tapi kan Syekh Yusuf itu tokoh yang pengarang si manuskrip ini, tokoh yang melawan Belanda, sehingga arsip-arsipnya itu lengkap di arsip VOC. Oh, adanya itu di ANRI gitu. Jadi memang saling melengkapi gitu. Sampai hari ini masih ada nggak sih manuskrip kuno yang baru ditemukan? Yang baru ditemukan itu cukup banyak. Jadi saya ukurannya misalnya proyek yang kami kelola ya, Dreamsea ya, itu proyek PPIM dan Hamburg dengan Arcadia Foundation, itu kan sudah tahun ke-7 sekarang. Itu ketika pertama kali tahun 2017 kita mengidentifikasi itu, kita belum tahu tuh lokasi-lokasi manuskrip, ya tahunya sedikit saja begitu yang sudah umum diketahui. Begitu orang mengetahui bahwa oh ternyata Project Dreamsea ini, program Dreamsea tujuan untuk knowledge sharing, kemudian di online kan, berbagi, semua orang bisa mengakses. Akhirnya pada terbuka, pada lapor, kami juga punya. Ketika misalnya di pesantren A, pesantren B begitu ya, kalau dalam manuskrip keislaman, atau kalau di Bali juga sama, di Makassar juga ada naskah aksara Tionghoa misalnya gitu ya. Karena ini di Asia Tenggara, termasuk dari Laos, Luang Prabang, di vihara-vihara itu pada ngasih tahu kami juga punya. Lah ternyata banyak begitu di koleksi masyarakat. Iya, jadi banyak manuskrip yang disimpan secara dikeramatkan karena mungkin nggak berani disampaikan. Pertama takut juga diambil begitu. Nah itu memang ini Mas Arto. Jadi manuskrip itu banyak yang menjadi barang pusaka. Nah Dreamsea dan kami di Manasa, di para pegiat itu berusaha untuk mengubah cara pandang pemilik manuskrip supaya tidak menjadi barang pusaka, tetapi menjadi barang atau benda pustaka untuk mendukung literasi gitu. Gitu. Ya, Dreamsea ini kan Asia Tenggara ya? Asia Tenggara, betul. Oke, kalau kembali kepada siapa yang paling banyak punya manuskrip? Tergantung ya dalam konteks tradisi apa nih. Kalau dalam konteks tradisi Hindu-Buddha misalnya di Bali itu banyak sekali sampai sekarang bahkan produksinya ini ya. Kalau dalam konteks tradisi Islam, manuskrip Islam itu Aceh, itu yang walaupun sudah pernah kena tsunami gitu ya, banyak pasti yang hilang, tapi sampai sekarang itu banyak tuh. Di Pidi itu ada satu ini, bahkan di Banda Aceh itu Pedir Museum itu ngumpulin manuskrip terus nggak habis-habis dari masyarakat gitu, sampai ada 800-an gitu. Nah kemudian di Minangkabau juga banyak, di Jawa Timur juga banyak begitu. Saya kira di Buton juga terus sampai ke timur pun, Sulawesi Selatan pun. Jadi kita itu rasanya kok nggak habis-habis gitu. Karena dari segi bahasa aja kan kita punya 718-an bahasa daerah ya. Tapi yang dipakai untuk menulis mungkin kira-kira sekitar 20-an kelompok bahasa. Itu ditulis semuanya gitu. Nah, saya kira sangat kaya sekali, Mas. Iya, seperti ini artinya ini dibuat dengan bahan kertas berarti. Kalau saya lihat ya saya harus meneropongnya ya kalau untuk pastinya. Jadi kalau di Indonesia itu bisa jadi utamanya itu kertas Eropa, tapi selain kertas Eropa juga bisa jadi kertas deluang. Itu biasanya kalau kertasnya Eropa, ini pasti ini dari abad 18-19. Tapi kalau kertasnya daluang misalnya, itu dari kulit kayu gitu ya, bisa jadi lebih tua, ya bisa jadi juga dari abad yang sama gitu. Kalau yang seperti ini kan lontar kan, jadi ada kertas Eropa, ada deluang, ada lontar, yang biasanya itu di Bali, Kawi, Jawa kuno, Jawa itu. Dan ini bukan ditulis seperti pena, tapi dipahat dia modelnya itu.
Susah sekali, saya pernah mempraktekannya di Bali beberapa waktu lalu. Dipahat, setelah dipahat kemudian dikasih semacam arang begitu supaya muncul aksaranya gitu ya. Kang Oman, jadi kalau kita lihat tadi ya, itu kan kelihatannya tulisan pendek, bahkan tadi istilahnya bukan lembar tapi apa tadi kalau dilontar lempir. Bagaimana satu lempir, dua lempir itu bisa mencerminkan semua informasi tentang suatu bangsa di dalam lempir itu? Apakah kemudian kekuatannya ada pada esensi tulisan itu sendiri, atau kemudian katakanlah tadi kalau kertas Eropa ini abad ke-18 dan banyak hal, apa yang kita bisa ketahui dari sebuah manuskrip selain inti dari tulisan itu sendiri? Ya, kalau dari segi tulisan kan manuskrip itu menuliskan apa saja. Kadang-kadang bahkan bukan hanya satu halaman, satu lempir. Kadang-kadang hanya satu paragraf, satu kalimat. Tapi begitu kita tahu konteksnya, baik konteks bahannya pada abad keberapa maupun konteks isinya ya. Misalnya katakanlah tiba-tiba di pinggir satu kertas itu ada catatan tentang gempa. Misalnya itu sesuatu yang informasi yang amat besar gitu signifikansinya. Misalnya dalam satu manuskrip kitab fikih di Tanah Abe di Aceh itu telah terjadi gempa dahsyat kedua kalinya, maksudnya pada hari Kamis tanggal sekian tahun sekian gitu. Dahsyat kedua, al-zalzalah as-shadidah ats-tsaniyah gitu. Wah, berarti ini gempa susulan nih. Dan as-shadidah artinya kuat sekali. Berarti ini jangan-jangan ada tsunami nih. Lalu ketika ditelusuri itu ternyata tahun yang disebutkan tuh merujuk pada sekitar tahun 1832-an gitu ya. Dan ketika dicari sumber-sumber sejarah, ternyata tahun itu di Sumatera, Bengkulu misalnya gitu, itu memang terjadi gempa besar begitu. Nah, saya kira signifikansi manuskrip itu di situ. Karena apapun yang ditulis bagi saya itu adalah bagian dari collective memory. Ingatan bersama masyarakat, mau satu lempir, mau satu halaman, mau satu paragraf, begitu tertulis dan nyampe kepada kita, itu sebetulnya bagian dari sejarah yang berulang yang mungkin mengingatkan kepada kita apa yang perlu dilakukan. Semacam validasi juga terhadap kejadian-kejadian yang dituliskan di tempat lain, atau tadi kalau Prof cerita mungkin dari arkeologi, antropologi, kemudian divalidasi oleh validasi atau dikonfirmasi gitu. Dikonfirmasi oleh manusia. Misalnya ketika para arkeolog menemukan batu nisan itu yang Sultan Malikus Saleh, tidak ada yang tahu siapa Sultan Malikus Saleh itu kan, hanya batu nisannya saja gitu. Nah, tapi begitu ditemukanlah manuskrip begitu, Sulalatus Salatin, kemudian Hikayat Raja-Raja Pasai, di situ memang namanya Merah Selu gitu tokohnya itu. Tapi digambarkan kemudian dia mengenal Islam, masuk Islam, dia ini Raja Samudra Pasai. Kemudian mengganti namanya menjadi Sultan Malikus Saleh. Dia punya adik yang kemudian dikasih nama Sultan Malikus Zahir. Mengkonfirmasi, kalau begitu ini batu nisan ini adalah batu nisan raja gitu ya. Indonesia juga tahun ini katanya juga mengajukan manuskripnya untuk kemudian menjadi bagian dari UOM tadi ya. Ya, Indonesia itu sebetulnya sejak tahun 2010 sudah mulai mengajukan ya. Jadi di Indonesia itu sekarang ini ada dua program atau ya program lah, bukan lembaga, tetapi di dua lembaga. Yang pertama itu ada IKON namanya, Ingatan Kolektif Nasional, itu di Perpustakaan Nasional. Kemudian ada MKB, Memori Kolektif Bangsa di Arsip Nasional. Nah, ini tugas kebetulan saya salah satu anggota Dewan Pakar di situ. Tugas dua proyek ini adalah memilih manuskrip gitu ya, di IKON misalnya, manuskrip yang mau diajukan ke MOW, Memory of the World UNESCO, untuk menjadi ingatan bersama. Tapi sebelum itu ditetapkan dulu sebagai, sepakat tidak nih di Indonesia sendiri sebagai ingatan kolektif nasional. Artinya urgensinya apa sih? Signifikansinya apa sih untuk masyarakat, untuk persatuan dan kesatuan kita? Nah, kalau dianggap urgen, oke, kita ketok palu di sini lalu kita ajukan. Nah, untuk tahun ini memang sebetulnya sejak tahun lalu kita sedang mengajukan juga. Pertama itu Sang Hyang Siksa Kandang Kresian. Ini naskah Sunda kuno yang amat langka. Karena dari jenisnya itu naskah Sunda kuno itu di Indonesia itu hanya ada 100 di seluruh dunia. Dan tradisi tulisnya berhenti di abad ke-16. Tidak lagi diproduksi. Lalu dari jenisnya yang ditulis dalam Deluang ini hanya ada 30
di seluruh dunia itu. Jadi ini unik sekali. Padahal isinya semacam ensiklopedi masyarakat Sunda loh itu. Mungkin kita pernah mengenal Tritangtu di Buana. Itu konsep semacam trias politikanya masyarakat Sunda gitu. Ada Rama, Resi, Ratu gitu ya. Fungsi peran masing-masing orang itu dijelaskan di situ di dalam naskah yang sedang kita ajukan. Kemudian yang kedua itu kan ada naskah-naskah Syekh Hamzah Fansuri, seorang perintis syair-syair tasawuf Melayu begitu ya, dari abad ke-16 di Barus, Aceh begitu. Itu juga manuskripnya banyak sekali. Nah, karena ini bukan hanya ada di Indonesia, tapi ada di Malaysia juga, ini diajukan joint nomination begitu. Kemudian yang ketiga itu ada Tambo Tuanku Imam Bonjol. Kita tahun 2011 kalau tidak salah itu mulai dari Babad Diponegoro ya. Ini yang pertama sih Ila Galigo sebetulnya kan. Yang telah diakui. Yang sudah diakui. Ya. Ila Galigo dari Bugis, Sulawesi Selatan. Itu semacam karya sastra agung dari Sulawesi Selatan yang itu panjangnya itu lebih panjang daripada Mahabharata. Jumlah barisnya itu mungkin ada sekitar 2.500-an. Kalau Mahabharata saja mungkin 1.800-2.000 gitu. Jadi terpanjang berbagai episode. Ditulis dalam aksara Bugis begitu. Kemudian ada juga kan Negara Kertagama juga. Yeah. Yang menceritakan tentang Hayam Wuruk, Majapahit, bagaimana Nusantara gitu, sebelum ada Indonesia begitu ya. Yeah. Nilai-nilainya dan seterusnya gitu yang ditulis oleh Empu Prapanca kan abad ke-14. Itu sudah diakui juga. Yeah. Dan terakhir kan hikayat Aceh ya, hikayat Aceh itu juga tahun lalu 2023 itu sudah diakui sebagai Memory of the World gitu ya, menggambarkan tentang adat istiadat masyarakat Aceh pada masa lalu begitu. Termasuk Babad Diponegoro. Babad Diponegoro tentu saja ya, tentu saja Babad Diponegoro yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan pribadinya. Kan itu kan ditulis sekitar tahun 1831-1832 ya, ketika sudah diasingkan ke Sulawesi Selatan, ke Sulawesi Utara maaf. Itu ditulis menggambarkan biografinya, pemikirannya, bagaimana nilai-nilai yang mempengaruhi Pangeran Diponegoro sampai melakukan pemberontakan melawan penjajahan terhadap Belanda. Ia tidak mau jadi raja, ia lebih memilih untuk mengasingkan diri bersama nenek buyutnya, Kanjeng Ratu Kadipaten misalnya gitu ya, di Tegarrejo gitu, tumbuh dengan nilai-nilai keagamaan. Itu diceritakan di dalam Babad Diponegoro dan dianggap sebagai ingatan bersama masyarakat Indonesia yang knowledge-nya itu dianggap layak mendunia untuk membangun semacam kesepahaman bersama. Mengapa harus tumbuh kesepahaman? Supaya lahir perdamaian. Kalau orang paham kebiasaan dan budaya orang lain kan saling paham. Nah, tujuannya kan itu. Maka apa yang kita usulkan dan sudah ditetapkan oleh IKON dan MKB di Indonesia biasanya disetujui gitu. Kalau tidak salah Kang Oman juga mendapatkan penghargaan ya, di mana? Alhamdulillah, syukurlah pada tahun lalu saya mendapatkan apresiasi dari BRIN, dari Yayasan SDM Indonesia dan LPDP kan gabungan gitu ya. Mendapatkan Habibie Prize, jadi untuk bidang agama, filsafat dan kebudayaan. Kang, saya penasaran, mau tahu kalau manuskrip sebagai seorang filolog ya tentu saja bukan hanya mempelajarinya, tapi juga bisa melafalkannya. Ada contoh atau mungkin hasil dari penelitian? Iya, memang untuk masuk ke dalam filologi itu salah satu syaratnya kan harus memahami aksaranya. Itu mengapa saya memilih terutama yang akarnya itu aksara Arab. Ini manuskripnya ada di British Library di London, ditulis dalam aksara Pegon gitu ya, yang menjelaskan tentang istri Hamengkubuwono I, yaitu Kanjeng Ratu Kadipaten, itu seorang yang memiliki mursyid 4 begitu. Jadi ya ini seorang sufi saya menyebutnya. Nah, ini bacaannya begini nih. Lan ia iku ia maring Kiai Mas Muhammad Yusuf ing Karang Desane lan ing Saparwadi Padukuhane lan ia iku amuruk ia maring Kiai Mufid Karang Bolong Desane lan Roma Astanane wong sanae lan iyo iku amuruk iyo maring Kanjeng Ratu Kados Paten kang palenggeh
ing Yogyakarta Hadiningrat. Itu salah satu contoh saja gitu ya. Itu kalau orang Arab nggak akan ngerti meskipun aksaranya Arab gitu. Itu gitu. Ya. Nah mungkin kalau buat orang kita banyak yang bisa memahami kalau saya bacakan yang Jawi karena Melayu kan. Misalnya begini, satu baris saja saya bacakan yang Jawi itu. Maka adalah sebuah kitab yang bernama Atasah Janda Buta misalnya. Ini ada manuskrip bahasa Melayu tersimpan di Qatar, Perpustakaan Nasional Qatar. Judulnya itu ini, Janda Buta. Wah, itu kita harus membacanya secara lengkap kalau pengen tahu apa itu janda buta gitu ya. Kira-kira itu yang saya lakukan. Dan dari pembacaan itu selalu biasanya satu manuskrip itu saya mendapat inspirasi untuk menulis satu artikel, termasuk yang tadi Kanjeng Ratu Kadipaten. Ternyata ia seorang sufi perempuan. Kalau di dalam Islam itu sering menyebut sufi itu hanya ada Rabi'ah Adawiyah saja, misalnya dalam tradisi Islam. Di Indonesia tidak ada. Nah, saya nemu manuskripnya ada gitu. Sejauh mana sekarang proses digitalisasi itu berjalan? Ya betul. Jadi tugas kita itu kan melakukan preservasi nih. Preservasi itu kan memelihara manuskrip yang rentan itu, apalagi di negeri tropis seperti kita. Nah, bentuk preservasi itu macam-macam. Kalau sebelum tahun 90-an, tahun 80 itu dialih mediakan dalam bentuk mikrofilm, mikrofish gitu ya. Nah, tapi setelah tahun 2000, seiring dengan perkembangan teknologi digital, ada kamera, ada scanner, maka yang kita lakukan adalah alih media digitalisasi. Kita sudah berhasil mendigitalkan sekira 8.014-an manuskrip dan jumlah halamannya itu ada 571.000 halaman yang semuanya di-online kan begitu, sehingga seharusnya masyarakat sekarang tidak susah lagi untuk mengakses, untuk meneliti. Dan ini beragam, sengaja di DRIMSI itu ideologinya gitu, slogannya maksudnya digitizing manuscript, safeguarding diversity. Kita ingin menjaga, melestarikan keragaman Asia Tenggara dari segi agama, Hindu, Buddha, Islam, Kristen dan seterusnya. Jadi sengaja diambil itu perwakilan tradisi tulisnya, kemudian dari segi isi subjek juga dari mulai filsafat, adat istiadat, obat-obatan, macam-macam gitu ya. Nah itu didigitalkan. Sudah 5 tahun ini sebetulnya saya mencoba untuk mempopulerkannya melalui Ngariksa itu. Cerita sedikit soal Ngariksa. Ya, jadi Ngariksa itu kan dari bahasa Sanskerta ya, riksa mungkin diserap ke dalam bahasa Sunda menjadi Ngariksa, artinya merawat. Jadi ini program sejak 2019, saya tampil di media sosial. Hasil digitalisasi ini saya bacakan dan sekarang di belakang saya selalu ada layar TV besar. Tujuannya supaya kita baca bersama-sama. Nah, makanya kalau di Ngariksa itu ada slogannya itu, mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Jadi belajar dari masa lalu itu. Ya. Prof. Oman Fatur Rahman, guru besar filologi ini. Alhamdulillah. Manusia langka yang harus kita harus dilestarikan. Baik, kita belajar banyak hari ini ya tentang manuskrip kuno dan tentu saja masih banyak tadi Kang Oman cerita potensi-potensi manuskrip baru yang bisa kita temukan dan yang lebih penting bagaimana proses digitalisasi membantu kita bisa mempelajari manuskrip lebih dalam lagi. Sampai di episode berikut kita akan selalu membahas tema-tema yang membangun kearifan bangsa dan membuat kita jatuh cinta pada Indonesia. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di Podcast Nusantara di YouTube channel dan juga Anda bisa menyaksikan tayangan-tayangan inspiratif lainnya di DAI Plus. Sampai kita berjumpa lagi. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.